pada hakikatnya sebenarnya lebih yang dimaksud amalan yang bisa mendatangkan atau bisa membuka jalan pertolongan dari Allah itu bukan hanya amalan yang sudah rutin kita biasakan, yang sudah sering kita lakukan, yang sudah menjadi kebiasaan kita saja. Setiap kebaikan-kebaikan yang betul-betul kita niati karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, betul-betul pada saat kita melaksanakannya itu niat kita ini mencari ridhonya Allah, surganya Allah, niat kita ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, itu juga bisa menjadi jalan terbukanya pertolongan dari Allah. Seperti kisahnya 3 orang yang terperangkap di dalam gua itu kan yang disebutkan bukan amalan yang rutin dilakukan. Itu momentum. Yang pertama itu kebaikan seorang anak kepada orang tuanya. Memang dia sudah bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Setiap sore itu dia menyediakan minuman susu dari hasil memerah ternak dia, diberikan kepada orang tua. Tapi yang dia sampaikan di dalam doanya ketika terperangkap dalam gua itu bukan itunya, tapi apanya? Mengutamakan orang tua daripada anaknya. Ketika dia datang terlambat, datang ke rumah sudah malam, orang tuanya sudah tidur, anaknya minta minum karena kelaparan, tidak dikasih, sampai orang tuanya bangun, dikasihkan orang tuanya, baru setelah itu sisanya dikasihkan anaknya. Itu kan bukan rutinitas, okay? Hanya sekali saja itu, hanya sekali saja, tapi bisa menjadi terbukanya pintu pertolongan dari Allah. Terus yang kedua juga sama. Yang kedua seorang pemuda yang suka dengan siapa? Sepupunya sendiri. Nah, terus sepupunya kebetulan dalam kondisi ekonominya sulit. Dia kalau dalam riwayatnya itu punya bapak yang sedang jatuh sakit atau gimana gitu, terus dia butuh duit. Dan dilalah pemuda ini suka sama sepupunya itu. Terus sepupunya ngasih syarat, ya udah kalau kamu mau sama saya, sediakan uang 100 dinar. Jadi sepupunya itu minta karena memang dalam kondisi mengalami ekonomi yang sulit. Terus pemuda ini kerja, dapat uang 100 dinar, singkat ceritanya dia ngajak perempuan itu zina, terus Allah memberikan penjagaan sehingga nggak jadi zina. Terus uangnya dikasihkan kepada perempuan tadi. Itu kan hanya sekali juga, tapi bisa menjadi apa? Terbukanya pintu pertolongan. Terus yang ketiga juga sama, itu juga hanya sekali. Ada orang kaya punya buruh, terus buruhnya waktu gajian nggak menerima gajinya, akhirnya dikembangkan, terus dikasihkan kepada buruhnya. Itu juga sekali. Kalau kita lihat dari kisahnya 3 pemuda ini, amalan yang bisa mendatangkan pertolongan dari Allah juga bukan hanya amal-amalan yang rutin kita biasakan saja, tapi kebaikan sekecil apapun itu kalau betul-betul kita niati karena Allah, itu bisa mendatangkan pertolongan dari Allah dan bisa mengangkat derajat kita.